Para sahabat, pada akhir 2003, tepatnya bulan September, ada sejumlah 60-an orang, ada pemikir, ada praktisi, ada pegiat, ada pejuang desa berkumpul di Sidoarjo yang berujung mendirikan Forum Pengembangan Pembaruan Desa, yang dalam perjalanannya saya dipercaya untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah FEPD. Yang menarik dari pembicaraan itu muncul segitiga ya, 3 konsep kunci yang kemudian menjadi segitiga, yaitu pengetahuan dan pemikiran, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah gerakan, dan yang ketiga kebijakan. Jadi pertemuan itu dan kemudian dijalankan oleh FEPD adalah bagaimana merajut dan mengkonsolidasi pemikiran, gerakan, dan juga kebijakan. Nah, setelah itu, setelah pertemuan itu, lalu FEPD terbentuk, dan tentu tidak hanya dimonopoli oleh FEPD, tapi juga ada pihak-pihak lain yang terus-menerus mengembangkan pengetahuan, membentuk pengetahuan melalui proses diskusi, penelitian, dan membangun pemikiran. Saya sangat bersyukur, alhamdulillah, memperoleh banyak kesempatan jalan-jalan di berbagai tempat di seluruh penjuru negeri untuk menghimpun pengetahuan termasuk aspirasi lokal, entah yang di Aceh pada tahun 2006-2007 saya cukup intensif di Aceh sehingga melahirkan sebuah buku Bergerak Menuju Mukim dan Gampong. Saya juga punya pengalaman melakukan penelitian di Papua tentang program alokasi dana desa di Kabupaten Jayapura, dan kemudian juga di tempat-tempat lain, baik melakukan penelitian maupun diskusi, bahkan juga diskusi yang di on the spot ya, on location di desa-desa, entah itu di Timur Tengah, Selatan, atau di tempat-tempat lain. Dan tentu juga banyak teman lain itu yang juga menghimpun pengetahuan, dan setengah tahun sekali kita bertemu untuk bertukar pengetahuan yang telah dihimpun itu. Demikian juga dengan yang kedua, gerakan. Gerakan itu ya mulai dari pembelajaran. Kita mempelajari tentang kebijakan, tentang regulasi, tentang konsep tertentu, kemudian belajar di level desa, dan yang tidak kalah penting ya gerakan inisiatif di tingkat desa. Entah gerakan memperbaiki desa, gerakan menanam, dan yang tidak kalah penting adalah gerakan membangun asosiasi untuk melakukan negosiasi dan advokasi pada pemerintah. Meskipun 2 tahun sebelumnya, tahun 2001 itu sudah ada rintisan ya, asosiasi-asosiasi desa, dan tahun 2003 juga lahir ada APEDSI, Badan Perwakilan Desa, kemudian ada APDESI dan sebagainya, yang intinya mereka memperjuangkan kepentingan desa. Meskipun dalam perjalanannya juga ada negosiasi dan transaksi politik, dan itu saya anggap sebagai sesuatu yang wajar, biasa saja. Dalam perjalanannya ini punya resonansi ya, meskipun saya terlalu mewah kalau bicara soal efek, soal impact gitu, tapi resonansi di berbagai tempat. Kami waktu itu menyebut bahwa seruan otonomi desa itu membahana di seluruh negeri. Ada gerakan desa membangun, ada gerakan-gerakan lain yang itu melakukan kritik terhadap PNPM. Kemudian mereka menuntut supaya ini dimasukkan, diintegrasikan dalam desa, dan seterusnya. Jadi artinya baik pemikiran gerakan ini juga berkembang. Kebijakan itu baik di level lokal, wah ini menarik juga ini. Level lokal di kabupaten kita berdiskusi dengan DPRD, dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan dari sana itu juga menimbulkan inisiatif-inisiatif baru ya.
baik kita mempelajari, mengkritik peraturan dan kemudian menimbulkan menghasilkan inisiatif baru, misalnya bagaimana alokasi dana desa yang dimulai tahun 2005 dan tahun-tahun sesudahnya. Kemudian juga tahun 2007 lalu inisiatif untuk membuat naskah akademik undang-undang desa, RU Desa juga sudah dimulai. Ada juga inisiatif untuk mendorong tumbuhnya badan usaha milik desa dan seterusnya gitu. Jadi maksud saya kebijakan di level lokal, pengetahuan, pemikiran itu sudah mulai menggumpal. Lalu saat itu yang kurang adalah ini ya, gerakan politik yang bisa menembak pada ini ya, pada kebijakan. Dan salah satu poin yang kemudian hasil diskusi saya dengan sahabat Ari Sucito itu bagaimana kita menemukan jangkar politik supaya isu-isu desa itu bisa masuk ke Senayan, ke parlemen begitu ya. Dan kita ketemu, ada tokoh bernama Budiman Sujatmiko, lalu melebar ada Nurul Arifin, ada Ganjar Pranowo, belakangan lalu ada Ahmad Mukawam dan sebagainya gitu ya. Jadi maksud saya ini 3 poin yang saya sampaikan tadi itu punya resonansi yang luas. Di samping itu juga ada banyak malaikat-malaikat kecil yang memberikan backup logistik, sehingga kami bisa ke sana kemari, bisa menggelar pembelajaran, gerakan dan sebagainya gitu. Dan salah satu buah besar dari konsolidasi pengetahuan, pemikiran, gerakan dan kebijakan adalah lahirnya Undang-Undang Desa yang tahun ini sudah genap 10 tahun gitu ya. Dan ini saya kira pembelajaran yang sangat menarik, banyak pihak yang melakukan penelitian. Dulu ada anak muda yang meneliti tentang political linkage, kaitan-kaitan politik antara gerakan-gerakan desa di luar desa, lalu ketemu dengan Kemendagri, ketemu dengan DPR, lalu melahirkan Undang-Undang Desa. Tetapi sayang, 1000 sayang, selama 10 tahun terakhir justru mengalami anti klimaks dan itu terjadi kemerosotan yang luar biasa. Justru setelah Undang-Undang Desa itu lahir, dijalankan, yang dulu diperjuangkan dengan luar biasa, dengan bermakna, tapi Undang-Undang Desa dijalankan secara tidak bermakna. Jadi ini sudah habis abih tandeh, kata Bang Yando, baik dari sisi pengetahuan, pemikiran, gerakan dan kebijakan ini semuanya sudah mengalami pada titik yang rendah dan semuanya digantikan dengan proyek ya. Jadi apapun proyek, dan itu memang didrive, digerakkan secara besar-besaran dengan penalaran keuangan yang maha kuasa, yaitu dana desa. Artinya dengan dana desa itu seakan-akan semua persoalan sudah selesai dan itu dikemas dengan dengan proyek, dengan aturan, dengan aplikasi, dan kemudian para penyelenggara proyek dana desa itu lalu melakukan monopoli. Ya, monopoli atas dana desa itu, lalu segmen gerakan, pengetahuan, pemikiran dan lagi-lagi kebijakan itu sudah hilang. Semuanya dikubur dengan baik tindakan, perbuatan, pemikiran, nalar, proyek. Semuanya sudah habis dan desa merasakan bahwa marwah Undang-Undang Desa mengalami kemerosotan. Karena itu mereka terus-menerus juga berjuang bagaimana Undang-Undang Desa direvisi, karena sebenarnya yang mereka rasakan itu ya ini ya, bukan marwahnya yang selama ini jalan, tetapi proyek dana desa beserta aturan-aturan yang justru membelenggu. Ada dana desa, ada distribusi, tetapi malah justru berasa subordinasi dan sebagainya. Terus terang saya merindukan pengalaman yang sudah yaitu bisa menghadirkan, bisa mengkonsolidasikan pengetahuan, pemikiran, gerakan dan kebijakan, dan saya hanya bisa berharap, dan saya sudah berdiskusi dengan banyak teman supaya nanti rezim baru yang akan datang itu memunculkan kembali tradisi ini ya, tradisi pemikiran, gerakan dan kebijakan yang kira-kira bermakna, bermanfaat untuk desa.